Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sukacita kami pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mendengar dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, kuasai hati dan pikiran kami agar tertuju hanya kepada firman Tuhan. Urangi mulut hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Horas Mahita Manginang. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada ibadah saat ini, yaitu dari kitab Heber, mana di bahasa Indonesia kitab Ibrani. Kalau kebetulan kita bahasa Batak mengenai sedion Hamis lain. Mari kita baca secara responsoria. Kami akan memulai ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sampai. Jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab itu marilah oleh Dia, saya ulangi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi topik khotbah kita atau topik minggu pada minggu ke-11 setelah Trinitatis adalah Yesus Kristus menguluhun hita rodi saliling-lilingna. Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Ibu bapak saudara yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, terlebih sebagai pemimpin rohani. Dia tidak saja dituntut untuk mampu memimpin dengan baik, tetapi juga perlu kasih, perlu kesabaran, perlu hati yang melayani, dan juga hidupnya harus dapat menjadi teladan. Nah, satu hal yang menjadi momok yang paling menakutkan bagi seorang pemimpin rohani adalah ketika jemaatnya tidak mengikuti firman Tuhan yang telah diajarkan, tidak mengikuti firman Tuhan yang telah disampaikannya dengan baik dan benar. Hal seperti itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi, atau di Alkitab disebut orang-orang Ibrani, yang sudah memeluk agama Kristen pada saat itu. Pada saat itu, itulah yang terjadi sehingga surat Ibrani ini disampaikan penulisnya. Jadi orang-orang Yahudi yang mendapat surat ini adalah
sudah lama mereka laksanakan atau ikuti. Memang Bapak Saudara yang dikasih Yesus Kristus, sebelum kedatangan Yesus sebagai Mesias, Musa telah menuliskan hukum untuk bangsa itu seperti yang difirmankan Tuhan. Antara lain dapat bisa kita baca di kitab Imamat, kitab Bilangan, yang mengatur tata cara persembahan korban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban keselamatan, dan juga tentang makanan. Dan ternyata beberapa orang di antara Yahudi yang telah menerima Kristus ini lebih mentaati aturan yang lama itu, lebih mentaati tradisi itu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka melewatkan hal yang lebih utama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itulah penulis Ibrani mengingatkan bangsa itu agar fokus pada Kristus, jangan lagi pada ritual, aturan lama atau tradisi yang lama. Sebab ibadah sejati tidak terletak pada apa yang dimakan. Ibadah sejati tidak terletak pada apa yang diminum. Peraturan makanan dan tradisi tidak menyelamatkan dan tidak memberi faedah bagi orang yang melakukan. Tetapi yang terpenting adalah hati yang percaya pada kasih Kristus yang menyelamatkan. Nah, pada bagian akhir kisah Ibrani yang menjadi naskah khotbah kita, penulis Ibrani menasihatkan supaya mereka mengingat pemimpin-pemimpin mereka, memperhatikan akhir hidupnya, dan mencontoh iman mereka. Mari Bapak kita baca dulu ayat yang ke-7 kita sama-sama. Ingatlah dengan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan ya. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus diingat? Tentu bukan hanya sekedar mengingat namanya, tetapi supaya menghidupi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan para pemimpin rohani mereka, yaitu tentang Yesus Kristus yang membawa keselamatan, agar memperhatikan akhir hidup pemimpin-pemimpin mereka yang tetap teguh imannya pada janji Allah, walaupun mereka harus menghadapi pencobaan dan penderitaan. Dan jadikanlah semua itu sebagai teladan, sehingga mereka tidak mudah lagi disesatkan ajaran-ajaran asing, terlebih dalam hal pengajaran tentang keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, keselamatan itu adalah kasih karunia. Orang percaya diselamatkan karena kasih karunia oleh imannya kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha manusia atau dengan cara berpantang pada makanan tertentu untuk seolah-olah memperoleh kekudusan di hadapan Allah. Berbagai ajaran asing yang dikaitkan dengan makanan dan juga binatang yang dikorbankan tidak ada lagi relevansinya dengan keselamatan, sebab Tuhan Yesus telah menggenapi semua itu. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dialah kurban satu-satunya yang memikul dosa manusia, dan itu terjadi hanya satu kali. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan bisa berubah. Tetapi Yesus Kristus tetap sama. Dia tetap sama dalam kasih-Nya. Dia tetap sama dalam kesetiaannya. Dia tetap sama di dalam janji-janjinya untuk keselamatan bagi manusia.
kurban syukur. Itu sekarang yang perlu, kurban syukur. Apa kurban syukur yang dipersembahkan? Kurban syukur yang dipersembahkan adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, perbuatan baik yang dilakukan kepada sesama, dan juga memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Ono taparlohan makin dia teks ni edita tapa pengumpeliani dia ayat kedua atau ayat 40 pun. Itulah rimpunan daripada firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kita dulu, kita nyanyikan dulu ayat yang ketiga saja dan kita resapi syair atau kata-kata di dalam lagu itu. Indonesia. Itulah kurban syukur yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan syukur yang harus kita berikan. Bukan lagi membawa domba ke atas mezbah untuk dicurahkan darahnya sebagai korban penghapus dosa seperti pada zaman perjanjian lama. Tetapi kita membawa hati kita dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai jemaat HKBP, kita juga harus mengingat pemimpin-pemimpin rohani kita, yaitu para misionaris yang memberitakan firman Tuhan sampai ke tanah Batak. Ada banyak misionaris yang digerakkan Tuhan menjadi teman sekerjanya, antara lain Gerrit van Hassel dari negeri Belanda sebagai misionaris yang membaptis orang Batak untuk pertama kalinya. Ingat tamu dah mengingat isi doi kaya harapan nak dulu menjalo pedigion. Simon Siregar to Jakubus Takubulun di Parangsorat Sipiro. Martua Magdalongan marga Siregar to Takubulun to Turuna. Ay marganya lagi nak dulu nama jalo Kristusi baru pihak kita. Nah, apa yang dilakukan para misionaris ini perlu diteladani dalam hal mengikut Kristus dan juga dalam hal melakukan kehendak Tuhan. Sebagai buah pelayanan mereka, orang-orang Kristen pada zaman ini, khususnya kita warga jemaat HKBP, kita perlu mengingat dan meneladani mereka yang tetap setia dengan panggilannya sebagai hamba Tuhan, walaupun mereka harus menderita. Bahkan kita tahu ada juga yang sampai harus mati di tanah Batak. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, ada dua hal penting untuk kita ingat dan teladani dari para pemimpin rohani yang mengajarkan firman Tuhan. Yaitu yang pertama, pengajaran yang dengan tekun mereka berikan. Kita tahu bahwa pemimpin rohani, terutama di kita gereja HKBP, adalah orang-orang yang sudah disiapkan dengan baik, dan mereka ini secara terus-menerus mengajarkan firman Tuhan kepada jemaatnya. Karena itu firman Tuhan yang telah mereka ajarkan harus tetap kita ingat dan lakukan di dalam kehidupan kita.
juga menghidupinya. Yesus Kristus adalah pusat iman mereka. Mereka tetap setia mengiringi Yesus walau harus menderita dalam pelayanannya. Seluruh perjalanan hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan dan sesama, dan kesetiaannya sampai garis akhir hingga meninggalkan iman sejati untuk kita teladani saat ini. Sekarang pertanyaannya, apakah masih ada sekarang pemimpin seperti itu? Tentu saja ada. Mereka adalah para pemimpin rohani yang melaksanakan tugas panggilannya dengan sungguh-sungguh dan menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya, serta menguatkan jemaat agar tetap hidup di dalam Tuhan. Kalau untuk pemimpin pemerintahan kita dan wakil-wakil kita di pusat, kita berdoa supaya mereka diberikan Tuhan empati, supaya mereka lebih memperhatikan kita rakyatnya. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dengan sukacita di tempat ini. Semua itu tidak terlepas dari usaha dan pekerjaan yang Tuhan izinkan dilakukan pemimpin-pemimpin kita terdahulu yang merintis berdirinya gereja ini. Puji Tuhan, masih ada yang masih bisa hidup bersama kita beribadah, tetapi ada juga yang sudah mendahului kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristuslah yang menggerakkan hati mereka, sehingga pada akhirnya lagu-lagu pujian, doa-doa permohonan dan juga firman Tuhan dapat berkumandang di tempat ini dan mengubahkan serta memberkati hidup banyak orang. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita tidak boleh melupakan mereka, baik itu hamba Tuhan, para senior yang sudah merintis pendirian gereja di tempat ini, dan juga orang-orang yang melanjutkan apa yang sudah mereka rintis. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang taat dan setia kepada Allah? Mari kita baca dulu sama-sama ayatnya yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan. Ya, penulis Ibrani menasihatkan, taati, dukung pekerjaan mereka, doakan karena mereka juga manusia biasa seperti kita, agar mereka dikuatkan dalam sukacita memberitakan firman Tuhan hingga pada akhirnya dapat menjadi teladan bagi generasi penerusnya. Dukungan dan ketaatan kita bukanlah karena otoritas pemimpin tersebut, tetapi karena kita menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih Kristus untuk memimpin dan juga bertanggung jawab atas jiwa jemaat, sehingga dengan demikian para pemimpin dapat melayani dengan baik. Dukungan dan ketaatan kita bukan untuk meningkatkan prestise mereka, tetapi agar pemimpin tidak kehilangan satu jiwa pun yang diserahkan ke dalam tanggung jawabnya, dan semua itu harus mereka pertanggungjawabkan kepada Allah. Dukungan dan ketaatan kita dimaksudkan agar mereka dapat menjalankan pelayanan dengan sukacita dan tanpa keluh kesah, yang pada akhirnya itu akan menguntungkan bagi seluruh jemaat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita semua adalah pemimpin, paling tidak calon pemimpin. Sekaligus kita juga orang-orang yang dipimpin. Karena itu siapapun pemimpin kita, baik pemimpin dalam pemerintahan, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin dalam keluarga, pemimpin rohani, firman Tuhan saat ini mengingatkan agar kita senantiasa menaati mereka. Tunduklah kepada mereka, hargai, hormati, dan lakukanlah segala sesuatu yang telah diteladankannya. Jika kita seorang pemimpin, teladanilah Kristus, pemimpin yang kekal di dalam melakukan kepemimpinan. Dan jika kita
ya Tuhan pemerintah kami termasuk wakil-wakil kami di pusat maupun di daerah, sehingga negara kami ini dapat tetap aman dan tenang ya Tuhan. Berikan mereka hati empati melihat penderitaan masyarakat, sehingga mereka dapat mengeluarkan kebijakan aturan yang dapat menyenangkan dan menolong masyarakat. Bapa di dalam surga, saat